Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Polita Turiskia dari kelas 12 Bahasa 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan remedi sejarah Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana keberhasilan politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin menurut pendapatmu? Menurut pendapat saya, pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah mampu mengendalikan inflasi. Yang kedua, keberhasilan menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Dan yang ketiga adalah pemerintah mampu menumpas pemberontakan APRA. Soal yang kedua adalah inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang terjadi masa demokrasi terpimpin. Terkait masalah kenaikan harga minyak goreng yang terjadi seperti sekarang, bagaimana upaya pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi tersebut menurut pendapatmu? Untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng yang saat ini sudah di atas harga eceran yang diterapkan Kemendak, pemerintah berencana mengekspor CPO atau ekspor minyak sawit mentah. Kemudian pemerintah juga melakukan koordinasi dengan pengusaha minyak goreng melalui surat dari Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak. Dalam surat ini, Kemendak akan meminta agar seluruh produsen minyak goreng tetap menjaga pasokan dalam rangka stabilisasi harga dan ketersediaan minyak goreng melalui persediaan minyak goreng kemasan sederhana di pasar dan pasar tradisional yang dijual sesuai HIT. Selanjutnya, Kemendak akan mendorong agar produsen yang memiliki lini industri kelapa sawit terintegrasi dari hulu ke hilir supaya menyediakan CPO dengan harga khusus untuk diproduksi jadi minyak goreng dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, Kemendak juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk kenaikan bea keluar CPO. Yang ketiga adalah jelaskan pendapatmu mengenai keberhasilan dan kegagalan kebijakan politik dalam negeri dalam upaya menciptakan stabilitas masa Orde Baru. Keberhasilan pada tahun 1966 terjadi peningkatan gross domestic produk per kapita Indonesia dari $70 menjadi $100. Kedua, berhasil merencanakan program keluarga berencana yang sebelumnya tidak pernah ada. Yang ketiga adalah meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis. Kekurangannya adalah terjadi korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat. Yang kedua, pembangunan hanya terpusat di ibu kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan di desa. Yang ketiga adalah kekuasaan yang terus berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur. Soal yang keempat adalah implementasi pembangunan nasional masa Orde Baru berdasarkan pada trilogi pembangunan. Salah satunya adalah pemerataan pembangunan. Terkait mengenai berbagai macam bantuan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah di era sekarang, apakah dalam kenyataannya dapat dikatakan sudah adanya pemerataan pembangunan atau belum? Berikan penjelasanmu. Pemerataan pembangunan daerah terus ditingkatkan dengan mendorong pertumbuhan di kawasan timur Indonesia lebih tinggi, tetapi tetap mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah Jawa. Pilar pemerataan pembangunan bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah, pemerataan infrastruktur sehingga kemiskinan akut berhasil dientaskan. Sekian dari saya, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.